Selamat datang di podcast Skandalus, ngobrol ngalor ngidul pengalaman horor. Kembali lagi dengan saya Om Pandu, Om Taul. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber lagi yang punya cerita-cerita pengalaman horor yang horor teman lah, ya. Spesial Ya, untuk malam ini. Jadi langsung saja kita mulai acaranya di podcast Skandalus, ngobrol ngalor ngidul pengalaman horor. Perkenalan dulu dari mana, mau kemana? Silakan. Dari hati ke hati. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Latifatul Hasanah. biasa dipanggil Latifah. Oh, Mbak Latifah. Iya. Dari mana Mbak Latifah? Dari kemarin. Oh, dari tadi ya? Iya. Dari Randu Gunting betul. Oh, dari Randu Gunting ya? Iya. Tegal ya. Dekat. Masih sekolah atau? Masih kuliah. Oh, kuliah. Oke. Ya, monggo. Barangkali langsung mau cerita. Aduh, mulai dari mana? Mulai dari sekarang. Oke. Untuk pengalaman sih sebenarnya nggak terlalu banyak juga. Mungkin dari awal saya baru menyadari saya indigo atau bisa melihat itu sekitar SMA. Kelas SMA ya? SMA kelas 1-an lah. Kelas 1. Tapi untuk pengalaman awal sih dulu waktu kecil saya bisa dibilang usia 1-2 tahun, belum bisa jalan, juga melihat mbah saya yang perempuan. Oh, udah ditampakin mbahnya ya, sudah bisa lihat ya. langsung. Iya. Iya, dari mbah. Terus mbahnya, mungkin saya melihat mbah dan mungkin beliau melihat saya, memanggil saya yang tadinya ibarat nggak bisa jalan, belum bisa jalan, ternyata lari menghampiri beliau. Dan untuk pengalaman selanjutnya mungkin usia 7 tahun, pas Hamin sebelum beliau nggak ada, kita ngobrol berdua dulu sama mbah. Iya. Menitipkan beberapa pesan. Kemana ya? Pesan-pesan kehidupan. Apa itu pesannya? Mungkin setiap makhluk hidup pasti punya masalah. Iya. Oke. Ya, mbah cuma menitipkan kuncinya 2, kita harus jujur dan sabar. Jujur dan sabar. Kalau kita udah berusaha jujur tapi kita tidak dihargai oleh orang lain, kuncinya hanya sabar. Ya, betul. Luar biasa Iya. mbaknya ya. Oke, setelah menitipkan pesan itu, selanjutnya Berarti pas hari H beliau ya selang ngobrol sama beliau setelah seminggu beliau nggak ada. Selang seminggunya itu Iya. beliau sudah nggak Udah ada. nggak ada. Terus? Pas hari H beliau nggak ada, beliau meninggal di masjid. Dia meninggal pas pada saat sholat masjid, pada saat sholat di masjid maksudnya. Iya, di saat selesai sholat Jumat mau pada pulang, beliau jatuh di masjid. Iya. Terus setelah itu, pas waktu itu usia 7 tahun, saya masih suka bermain, masih anak kecil. Ini kelas berapa ya? yang Baru sekitar kelas 1 ya. SD. Kelas 1 SD ya. Iya. Terus? Bermain di pagar bersama adik saya, dan saya melihat mbah saya keluar dari masjid, jalan pakai baju putih, celana putih. Ya, awal beliau mencari sendalnya. Sendal saya kemana? Iya. Tapi itu sudah nggak ada ya mbak? Iya, sudah nggak ada. Terus masuk ke masjid, terus keluar lagi. Akhirnya karena mungkin tidak menemukan sandalnya, akhirnya jalan pulang dan melewati rumahnya. Di saat itu saya lagi bermain di depan pagar sama adik saya. Nah, saya melihat beliau jalan sebagai cucu kan, loh kok mbak saya nggak nyapa cucunya. Oh, Iya. langsung jalan aja gitu ya Iya. tanpa.
Akhirnya saya menyapa, "Oh, Mbah mau kemana?" Balik lagi akhirnya mbahnya. Nah, aku salim. Saya pas udah datang depannya, saya salim sama beliau. Bener-bener real asli tangan. Oh, ngerasa itu tangan ya? Iya, ngerasa Iya, asli Tapi tangan. beliau itu mengatakan Sudah. sesuatu enggak saat Ah. salam itu mengatakan sesuatu sama jenengan atau gimana? Belum, masih baru salaman salam. aja gitu ya. Terus saya nyuruh adik saya untuk salim, kan di Jawa kan harus uguh-uguh Iya, enggak Bu. sama orang tua. Akhirnya adik saya memang nggak bisa melihat. Oh, berarti jenengan tuh yang tahu ya? Iya. Iya, terus? Terus saya nyuruh adik saya untuk salim ke Mbak. Mbaknya. Kata adik saya, orang nggak ada apa-apa kok Mbak. Di Iya. depan nggak ada siapa-siapa. Dia marah-marah. Adiknya sih, marah ya? ngapain sih salim, mau nggak ada Iya, orang, nggak ada iya. apa. Lah aku marah loh, kok mbaknya sendiri nggak disalimin, kan ngerasa saya melihat beliau, sedangkan adik saya tidak melihat beliau. Akhirnya adik saya masuk ke rumah, bilang ke Abah gitu. Terus saya masih di situ, saya coba bergeser posisi di posisi adik saya tidak bisa melihat. Oh, berarti saat jenengan bergeser di posisi adik jenengan nggak bisa ngeliat mbaknya. Nggak bisa. Udah hilang ya? Sebenarnya cuma hanya geser posisi itu nggak ada, tapi di saat saya bergeser Kembali lagi. posisi lagi ada. Posisinya ya? Iya. Iya. Terus saya nanya, saya berusaha ajak ngobrol, Mbak mau kemana? Bahasa anak kecil kan nanya, Iya. kemana Mbak? Mau pulang katanya. Jawab mbaknya seperti itu, mau Iya, pulang. mau pulang. Terus saya nanya lagi, mau pulang kemana Mbak? Beliau menjawab, mau pulang ke Cileret gitu. Ke Cileret. Itu aslinya kelahirannya Mbaknya atau gimana? Iya, asli Randu Gunting juga. Salah satu makam di Randu Gunting. Terus? Nah, setelah itu ya udah Mbak, hati-hati di jalan gitu. Setelah itu saya masuk ke rumah, karena sebelumnya adik saya sudah ngomong ke Abah, saya ngobrol sama Mbah. Abah cross check ke saya, Iya. menanyakan bahwasanya kamu tadi ngobrol sama siapa? Oh, berarti abahnya juga memperhatikan gitu? Iya. Enggak, maksudnya Dari adiknya itu cross check. Oh, iya. Cross check. Ngobrol ya. Terus? Terus saya bilang, saya ngobrol sama Mbah tadi di depan. Terus Abah bilang, lah kan Mbah Udah nggak ada. sudah nggak ada gitu. Akhirnya saya diam, berpikir ini nyata nggak gitu. Jenengan langsung shock lah ini. Iya, nyata nggak. Padahal kan pas salim juga masih kerasa tangannya. Kita masih bersentuhan juga masih terasa bahwa beliau ada gitu. Terasa banget ya maksudnya pegang tangan lah gitu. Kayak orang sewaktu masa hidupnya. Iya, Iya. gitu ya. Tapi ternyata itu udah ada sebetulnya. Iya. Setelah itu pas mau dimakamkan, saya melihat bapak saya dipeluk sama beliau. Tapi abahnya Mbak Natifah juga ngerasa dipeluk apa nggak? Oh, berarti juga bisa lihat juga ya bapaknya Iya. ya. Terus? Ya, mungkin pas itu belum saling cross check. Oh, belum ya? Ya, cross check, pas cross checknya juga pas aku iseng-iseng ngobrol sama ibu sama abah, Mbak, aku dulu kayak gini loh, aku seperti ini loh. Ternyata aku cross check, oh iya Mbak, dulu juga peluk abah loh gitu. Ternyata apa yang saya lihat tidak semata-mata hanya melihat palsu ya. Iya, ternyata real juga ya maksudnya. Ternyata abah saya juga melihat apa yang saya lihat. Iya. Itu di umur 7 tahun ya, kalau satu sudah bisa melihat maksudnya. Kecil banget. Terus ada pengalaman lagi lainnya? Untuk pengalaman lainnya ada mbak saya yang putri dari ibu. Mau lagi ya ini? Iya, keluarga dekat semua kebetulan. Iya. Sebelum beliau nggak ada, saya berkunjung ke rumah beliau. Beliau mengeluh perutnya sakit. Terus saya sudah mengusulkan ke saudara-saudara saya buat dibawa ke rumah sakit. Itu umur berapa?
SMA. Oh udah SMA, ya terus? Usia SMA. Terus kata saudara saya nanti aja, besok aja. Ya sudah. Akhirnya saya di situ, saya duduk di depan kamarnya beliau. Saya melihat beliau dicabut nyawanya. Jenengan lihat sendiri. Roh itu keluar dari raganya Iya, mbaknya. pelan banget. Lah, yang nyabut itu bentuknya apa? Kan malaikat ya? Iya. Itu bentuknya apa? Bentuknya hitam tinggi. Hitam tinggi ya? Bahwa ibarat kayak kalau di film-film kan ada hampir kayak Oh ya, iya. Lihat itu seperti itu ya? Iya, Lah reaksinya Mbak Latifah pada saat itu diem aja atau gimana? diam antara percaya dan tidak percaya. Iya. Luar biasa. Tapi jenengan tahu itu rohnya mbahnya jenengan itu keluar dari raga ini. Ditarik dari mana? Iya. Dari kepala apa? Dari sini Dari ditarik pelan sekali. Dari kepala ya? Ya ibarat badan sama roh. Ini rohnya di sini, ini badannya di sini. Udah hilang separuh. Oh, udah keluar separuh berarti ya. Iya sih, serem. Iya. Ya sebenarnya saya tahu dia udah mau nggak ada. Saya makanya maksa saudara saya untuk dibawa ke rumah sakit, tapi saudara saya bilang nanti Jangan, aja, gitu. besok aja. Ya sudah. Dan habis itu mungkin di situ saya kelas 3 masa ujian. Kelas 3 SMA. Pas itu juga posisinya saya lagi bimbel di salah satu bimbel. Dari awal berangkat sore jam 4. Mbak baru dibawa ke rumah sakit jam segitu. Saya mau izin berangkat bimbel karena semua orang mungkin panik bawa mbak saya ke rumah sakit. Akhirnya saya nggak izin ya, karena memang sudah jadwal bimbel. Ya dari awal memang ngerasa nggak enak. Oh, perasaannya sudah nggak enak jenengan ya? Rasa nggak enak, khawatir, panik, belajar juga nggak fokus, dan mungkin pas itu belum pegang HP, zaman SMA saya. Iya. Terus kebetulan saya bimbel di temen gurunya ibu saya. Akhirnya temen ibu saya buka handphone. Beliau beliau dapat info bahwasanya mbah saya udah nggak ada. Ya. Terus? Ya saya dari situ langsung pulang, ngebut, nggak mikir kanan kiri. Iya. Sampai sana, nggak percaya apa yang saya lihat semalam udah nggak ada. Tapi sebelum itu belum sempat dibawa ke rumah sakit ya, masih di rumah ya. Meninggalnya tadi di rumah ya. Ya perjalanan mau ke Rumah sakit. Oh, Perjalanan ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah tidak ada. Iya. Iya. Setelah itu saya mau kan jenazah juga ditaruh di ruang tamu. Saya posisi di pas itu datang lewat pintu belakang. Saya duduk, ditanyain beberapa saudara, kamu kemana segala macem kan, pada panik. Di saat saya mau berjalan ke ruang tengah, saya berpapasan dengan mbak saya. Mbak Putri itu. Nah, terus habis berwawasan? Saya nanya ke ibu saya, Bu, ada yang lewat nggak? Nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu cuma jenengan ya. Terus Habis itu saya ke depan, saya lihat beliau tersenyum. Iya. Jenengan nggak ngomong, maksudnya menyampaikan apa gitu pada saat momen-momen itu gitu. Nggak ada yang percaya saya bisa. Oh, keluarga jenengan nggak ada yang percaya bahwa jenengan itu bisa melihat hal-hal seperti itu. Iya, maksudnya pada saat jenengan lihat mbahnya, jenengan nggak ada komunikasi dengan mbahnya. Nggak ada. Cuman diem aja gitu, lihat mbah tersenyum gitu ya udah. Habis itu tersenyum hilang ya atau gimana? Hilang. Kayak ibarat masuk ke badan saya tabrakan. Oh, kayak Mbak film-film Putrinya ya. itu masuk ke raga jenengan, bersatu sama raga jenengan itu ya. Iya. Sampai saat ini ya iya, mungkin ya. masih. Masih ya. Iya.
Karena dulu mungkin saya pernah janji sama beliau bahwasanya ada salah satu anaknya masih di Riau sampai sekarang belum pulang. Anaknya Bapak kerja di sana nggak mau pulang. Nyampe Mbah almarhum, nyampe saat ini pun dia nggak mau pulang. Iya. Beliau nunggu itu, nunggu anaknya pulang. Oke. Terus ada pengalaman lain selain? Mungkin saya pernah punya pacar kan. Oh, sudah punya pacar? Iya. Itu waktu SMA ya? Ya. Waktu SMA. Pernah punya pacar dan pacar saya juga mungkin dulunya pegang ilmu yang lebih ilmu hitam. Oh, ilmu hitam ya. Iya. Kalau saya ilmunya matematika berarti. Iya. Ilmu hitam terus? Ya, saya. Tapi sebelum pacaran belum tahu ya kalau dia punya ilmu hitam tuh belum tahu mungkin masih proses gitu ya. Iya, dia memikat saya tuh pakai pelet. Oh, pakai pelet. Iya. Peletnya mancing ikan itu. Itu sayang. Iya, gimana ceritanya? Ya akhirnya banyak sebelumnya juga punya teman juga punya hubungan, akhirnya dia merusak hubungan saya sebelumnya karena pakai itu. Akhirnya saya mau dengan dia dan dia mengancam saya untuk menghancurkan keluarga saya kalau nggak mau sama dia. Mau dihancurkan keluarga ini. Iya. Bahaya sekali ya. Zaman Ya. saya kayak ngono ya. Ya, Pacaran ya, rutin ya. Sampai anak bakar rumah apa sih diputus. Iya. Karena Iya, itu iya. nanti ilmu hitam itu memang benar-benar. Nah itu tahu maksudnya apa mbak maksudnya? Kok tahu dia ilmu hitam, pakai ilmu hitam gitu maksudnya? Ketahuannya gitu. Apa yang tahu gitu? Dia menunjukkan banyak hal alat dan buku depan saya. Pusaka itu. Mungkin ya. Duh bahaya ini. Iya. Tapi sampai sekarang mah Udah. sudah aman ya maksudnya kita. Sayanya dianya yang nggak aman. Maksudnya gimana tuh? Dik? Aku bingung. Dianya nggak suka saya bahagia. Iya. Jenengan itu saat pacaran itu berapa tahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah berjalan dengan pacaran jenengan. Nah selama perjalanan dan pacarnya apa ada pengalaman horor maksudnya? Karena kan ini hitam ya. Iya, ada. Berarti yang diancam tuh pacar saya sebelumnya. Mantan pacarnya. Diancam bahwasanya nanti dibuat bujang terus alias nggak dapat jodoh. Oh iya. Iya. Mungkin auranya ya dimatikan mungkin. Matikan. Iya. Oke. Terus ada lagi selain pacaran? Mungkin Atau diliatin apa gitu kan? Selama justru pas berarti ibarat setelah putus kan dia nggak nyaman saya bahagia. Saya sering dikirim. Oh, nyampe sekarang masih mengganggu jenengan itu. Nyampe sekarang itu. Masih mengawasi saya di rumah. ngirim apa mbak itu mbak? Beraneka ragam. Apa contohnya beraneka ragam? Makanan? Kirim parcel gitu? Enggak. Pokoknya hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang semuanya. Iya. Apa itu contohnya? Ya, Contohnya mungkin pernah ngirim kayak guna-guna. Buat saya mungkin agak sakit, sering sakit-sakitan. Biasanya nggak sakit, jadi sakit dan itu efeknya satu rumah. Satu rumah kena guna-guna semua? Iya, nggak cuma saya. Sakitnya apa mbak? Mungkin kayak gatal, alergi dingin, kayak alergi dingin. Padahal sebelumnya tidak punya riwayat penyakit itu ya? Tidak. Terus ya sering juga masih sampai sekarang mengawasi rumah saya, kadang pakai media cicak. Media cicak? Itu gimana mbak? Saya di sini rumah banyak cicak. Kadang kan ada yang benar-benar cicak, ada yang cicak kiriman. Kalau cicak kiriman kan kalau kita ngapain posisinya ke hadapan kita terus. Kalau cicak pada umumnya kan datang kadang tidak
tidak selalu menghadap ke kita. Iya, mungkin kalau kita Kemana? Iya, Ya kadang mau buat nyari makan nyamuk apa segala macam. Iya, iya. Jalan nggak Kalau sesuai itu nggak netap. kayaknya memperhatikan kita terus ya gitu. Iya. Supaya tidak bukan anak cicak perhatikan sampai kiriman esa. Gembul ya. Tahu bahaya. Iya iya, terus gimana itu? Kalau ada cicak apa yang akibatnya apa maksudnya? Efeknya? Untuk efek mungkin di saya belum ada, cuman kan ditugaskan untuk mengawasi saja. Oh, yang mengawasi. Iya. Dan tidak membuat nyaman tidur saya saja. Iya iya. Iya. Terus kadang ya paling ngirim pernah kemarin ada salah satu sosok Makhluk cowok, astral. Cowok ya, ya, ke rumah. deket ibarat deket kamar saya, mukanya hancur, punya Punya anjir. ya. Dan itu tidak hanya saya yang kecium, semua keluarga saya. Semua keluarga mencium bau anjir tersebut. Tapi semua keluarga juga lihat. Enggak. Oh, hanya Anda aja ya. Mungkin hanya saya sama bapak saya. Sama Bapak, tapi apa namanya baunya tak tersengat semua ya. Kecium semua ya. Iya. Tapi untuk respon dari keluarga jenengan itu kan jenengan selama ini diganggu sama orang tersebut. Responnya untuk gimana? Untuk balas dendam atau gimana? Tidak. Enggak punya rasa balas dendam ya? Enggak. Untuk apa sih? Iya benar. Kita balas dendam ke orang yang Ya, salah. kita minta perlindungan Kita dari Allah hanya saja. pasrahkan saja. Nanti juga ada alam yang membalasnya. Tanpa kita mengucap, tanpa kita berbuat, pasti ada balasannya sendiri. Oke. Mungkin hanya dari saya memperkuat ibadah, memperkuat ngaji juga, berbuat baik juga, tanpa rasa Membalas. dendam, tanpa rasa apapun. Atau kemarin juga mantan saya yang ngirim baru saja menikah. Oh sudah. Kau sudah menikah? Iya, baru saja Sudah menikah? Berarti sudah ya maksudnya? Berarti sudah. Seharusnya sudah. Tapi kan gini maksudnya kan Masih belum. mantannya Mbak Latifah itu enggak kepengen Mbak Latifah itu bahagia. Bahagia. Jadi Susah. selama ini masih mengganggu Mbak Iya, Latifah terus. Iya, dan dia menikah sama perempuan yang pas awal dekat sama saya tahu siapa orangnya. Dia pernah cerita bahwasanya saya dideketin sama perempuan janda anak 2. Karakternya begini pokoknya ngeluh ke saya. Saya nggak sengaja ngucap, alah paling kok jodoh. Yo tenan jodoh karo kae. Ini ngomong ya mak ya. Jodoh gue kalau dia jodoh. Ya jodoh cerita tuh. Proses. Apa ada lagi pengalaman horor yang lain? Mungkin ada pas berarti waktu itu saya menemani ibu saya mengerjakan PPL Di mana itu? di sekolah. Di sekolah ini. Salah satu sekolah. Pas kebetulan waktu itu udah selesai mau pulang kan. Kebetulan saya ada telepon dari teman, saya keluar sebentar untuk menerima telepon. Nah, setelah menerima telepon, saya menunggu di luar sejenak. Enggak lama sebenarnya. Tiba-tiba ada 5 sosok. Astral. 5 sosok. 5 sosok itu ngapain Mbak? Di mana? Di pojokan ya Ruangan atas. Oh, di pojok ke atas. Apa Iya. itu? Kuntilanak. 5-5-nya kuntilanak? Iya. Langsung nunggu 5 sekaligus. Oh, mau pawai mungkin. Orang 5-5 lagi bah. Mungkin ya. Iya. Cerita Iya, iya. Terus habis itu gini kan gimana? Ibu nggak lihat juga ya? Enggak. Malah ibu penasaran sebenarnya. Gimana sih? Pengen kayak saya, cuman kan Tapi nggak kita lihat. nggak bisa. Iya, terus? Ya saya diam melihat. Saya tatapan aja. Saya sebenarnya takut sih karena sekali muncul itu nggak 1, 5 ya? sekali. Tapi nggak ganggu ya? Enggak, Cuma hanya menunjukkan sosoknya menampakkan saja. tok ya gitu ya. Iya, iya. Terus? Ya setelah itu mungkin pas ibu mau keluar sosoknya udah hilang.
Itu waktu kejadian di waktu apa? Waktu malam atau siang? Berarti jam 10 malam. Oh jam 10 lagi lembur ya mungkin ya di sekolah ya. Oh, iya. Tugas sekolah. Oh. Terus ada lagi? Mungkin sudah saya cukup itu dari saya. Udah nggak ada lagi ya yang pengalaman yang lebih horor lagi ya. Tapi setelah jenengan mengetahui bahwa jenengan itu melihat hal-hal makhluk halus tersebut, merasa nyaman nggak? Iya Pak. Apa terbebani? Gitu. Teman enjoy aja. Masalah terbebani sih udah enggak, awal-awal iya karena memang mungkin kaget ya kan. Baru pertama melihat. Pertama melihat kayak pas mbak saya juga antara ini benar nggak sih? Antara percaya nggak percaya gitu. Ini benar nggak sih? Beneran lihat nggak sih? Tapi setelah di cross check sama bapak, Bener. benar ya berarti. Iya. Kamu memang bisa melihat gitu. Dan mbak juga nitipin something ke saya sebelum beliau nggak ada. Nitipin amanat lah. Iya. Nah terus Mbak Latifah nggak tanya sama bapak, Pak kok saya bisa melihat ya gitu? Kok yang lain nggak bisa melihat? Tadi saya nggak bisa melihat. Iya. Gitu. Iya pernah nanya, cuman kata bapak nanti juga tahu jawabannya sendiri. Tapi sampai sekarang udah tahu jawabannya? Apa belum? Belum. Oh, belum. Ya karena mungkin nggak tahu kenapa seperti apa kan, padahal kan cucunya mbak kan juga banyak tahu dari bapak. Iya. Kenapa saya Cuma jenengan. yang dititipin nama. Jadi cuma dari keluarga cuma jenengan sama bapak yang bisa Iya. lihat. Mungkin yang paling dekat sama Mbah ya. karena saya dari dua mbak itu saya yang sering main ke Oh dua-duanya. yang paling ini ya, yang paling dekat ya. Jadi cucu kesayangan lah. Tapi mbaknya juga bisa lihat. Saya kurang tahu Oh kurang tahu ya. karena pas dulu kan belum benar-benar belum tahu kalau saya bisa melihat atau apa segala macam, hanya mbak menitipkan ini loh ada sesuatu buat kamu, titipin buat jaga kamu gitu. Apa itu, Mbak? Ya adalah Benda atau enggak benda tapi mungkin transfer energi transfer antara energi. satu antara mbak sama foto. kayak jenengan? Kayak saya sering ditransfer Esa. Iya. Nah, dari jenengan bisa, ya istilahnya mungkin ini satu kelebihan ya, kelebihan bisa melihat makhluk halus. Nah, itu dengan jenengan bisa seperti itu, selama ini bisa membantu orang lain nggak maksudnya? Jadi, ada manfaatnya enggak gitu? Bermanfaat bagi orang-orang. Apa cuman ya sekedar melihat saja gitu? Alhamdulillah sih agak sedikit membantu karena baru tahu awal-awal kan SMA belum tahu dalamnya seperti apa, belum tahu siapa yang ada di saya, yang dititipin di saya atau segala macam, paling hanya bisa membackingi untuk melakukan sesuatu dari seorang. Pernah nggak? Pernah. Apa itu pengalamannya untuk bantu orang yang kenapa itu? Ya, Sakit atau? kayak kemarin temannya saudara saya karena sering kesurupan apa segala macam, padahal udah di ruqyah, udah diobatin segala macam, nggak bisa. Terus saya bilang yaudah saya keluarin aja ya, dipaksa aja ya. Iya dengan keluarin. Nah itu cara keluarinnya gimana? Dibantu sama teman saya, nggak saya sendirian ya. Oh ada teman juga yang iya, bisa untuk juga. membacking. Dan kalau cara mengeluarinnya Anda berkomunikasi atau gimana? Langsung saya keluarkan. Iya maksudnya mengeluarkannya gimana Pak? Dengan tenaga dalam atau gimana? Ya agak sedikit. Ada inilah tenaga dalam ya pasti. Biasanya kan kalau orang kesurupan itu kan kebanyakan itu dipencet jempolnya biasanya seperti itu. Tapi kan trik itu beda-beda Om. Iya. Bisa juga dari tenaga dalam kita angkat dari sini, cabut juga ya bisa. Kalau tahu dari apa? Kalau saya sih kalau alhamdulillah nggak coba. Mungkin ditambah ya. Iya itu berarti Mbak Latifah juga bisa ini mengobati orang yang lagi kesurupan membantu sesama. Tapi pernah mas di komunikasi misalkan ya ada orang tanya, Mbak di rumah saya itu saya selalu digangguin mas ini gitu. Terus jenengan juga bisa melakukan pengusiran gitu.
Untuk pengusiran belum bisa, tapi untuk komunikasi masuk ke saya bisa. Oh iya. Pernah ada pengalaman seperti itu? Kemarin mbak saya masuk untuk ngobrol sama sepupu saya. Mbaknya Iya, yang perempuan. Hah? langsung ngobrol dengan jenengan. Itu Langsung. ngobrolnya dari hati atau secara lisan mulut atau gimana? Iya Mbak. Iya, langsung masuk ngobrol, tapi saya masih bisa mengendalikan. Saya tahu apa yang saya obrolkan, Iya. masih separuh-separuh. Iya, nyampe sepupu saya nangis. Oh itu cerita gitu ya? Iya, ngobrol ngandani, mas kayak kudune kayak gini, ojo ngene yo, ngono. Gitu ya. Berarti mbaknya itu menyuruh di mbaknya ya. Iya, melalui saya salah satu amanatnya itu minta anaknya biar pulang. Iya Ya, pakai. beliau kangen. Yang di Riau itu ya. Iya. Belum sampai Ya. sekarang belum pulang ya? Mungkin kalau misalkan jenengan bisa dikatakan lewat sini, monggo disampaikan ya. Iya, barangkali nonton ya. Ya. Iya. Maksudnya ini kan sudah ditunggu karena mbaknya sudah nggak ada, gitu ya kan. Monggo disampaikan langsung nggak masalah atas namanya siapa. Barangkali dia nonton loh Iya. di channel kita. Nah, untuk Tauhid ada pesan dari Mbak, pulang. Mbak kangen. Mbak pengen gue nang membawa nah. Om Taufik ya dari Taufik. Om Taufik ya. Untuk Mas Taufik ya, ini ditunggu oleh mbaknya karena mbaknya ini sudah nggak ada ya. Jadi pengen Om Taufik pulang. segera pulang lah, yang kalau enggak ya berziarah di tempat makamnya mbaknya. Iya. Kalau bisa ya disempatkan untuk pulang ya. Iya. Iya. Beliau kangen sekali sama Mbak. Oke. Iya, semasa hidupnya juga diminta pulang juga susah. Itu perantauan berapa tahun itu mbak ke Riau itu mbak? Dari masa mudanya. Dari masa muda nyampe sudah beristri Belum, berberapa? sekarang belum nikah, sampai sekarang belum. Sampai sekarang ini belum ya. Hanya pulang hanya 2 kali. Itu saat lebaran. Belum. Ya pernah lebaran sekali, ya 3-4 tahun yang lalu. Kalau nggak dipaksa pulang nggak akan pulang. Oke. Iya. Dari kesimpulan cerita kita, menurut Mbak Latifah dengan punya kelebihan itu apa hikmahnya buat Mbak Latifah? Untuk hikmahnya sih kita harus selalu mendekatkan diri sama Iya. Allah. Jangan terlalu percaya sama hal-hal yang negatif. Mungkin ya hidup kita memang berdampingan sama Iya, mereka. makhluk-makhluk itulah ya. Kita harus percaya juga kan ya. Iya. Jangan merasa sombong lah bahwa saya itu bisa. Iya. Terus mungkin misalnya juga kita harus saling membantu sama, jangan gebah, jangan sombong, kita harus bermurah hati. Iya, walaupun kita punya kelebihan itu ya digunakan untuk hal-hal yang positif lah. Iya, jangan malah buat menyentuh Iya, orang. sombong Nggak juga bisa malah mau ini. Nah, iya. Ngomong. Iya. Yang bahaya kan sih kayak Nah, punya kelebihan tapi disalahgunakan, Salah. menyakitin orang, itu salah kaprah itu. Betul. Oke Mbak Latifah, terima kasih udah sharing-sharing di podcast Skandalus. Terima kasih juga buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channelnya Yuda Production dan like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa.